Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Tak lupa pula salam dan salawat kita curahkan ke baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih juga kepada Ibu Andi Evi Erviani selaku dosen mata kuliah perkembangan hewan yang telah memberi kami kelompok 8 kesempatan. Kelompok 8 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Raihan Nur Karimah, kemudian ada Suliana, Aliin Utarinisi, dan Rahmadian Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya yang mewakili dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai metamorfosis kata. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap-tahap dari metamorfosis kata, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu metamorfosis kata. Jadi, secara umum, metamorfosis kata itu adalah perkembangan geologi dari kata yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangannya, di mana pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi itu adalah proses-proses pembentukan organ-organ tubuh kata. Kemudian katak ini dalam satu siklus hidupnya itu dia hidup di dua alam, yaitu di air dan juga di darat, sehingga hewan ini dikategorikan sebagai hewan amfibi. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa katak itu ada sekitar 4.700 spesies, di mana spesiesnya ini, tiap-tiap spesies atau tiap-tiap katak ini dibedakan berdasarkan bentuk tubuhnya, warna kulit, serta ada atau tidaknya racun di kulitnya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tahap-tahap metamorfosis katak. Yang pertama adalah telur. Jadi katak jantan itu akan membuahi katak betina, yang selanjutnya katak betina ini akan menetaskan telurnya dan meletakkannya di dekat dengan kubangan air. Bentuk dari telur katak itu dia menyerupai jelly atau mirip dengan biji selasi. Jumlahnya itu bisa sampai ribuan, bahkan bisa sampai 20.000. Kemudian secara umum katak itu akan meninggalkan telur-telurnya. Namun ada juga beberapa spesies di mana katak jantan itu akan melindungi telurnya dari predator lain, seperti video berikut ini. Jadi itulah tadi video singkat mengenai fase telur pada katak. Selanjutnya, telur katak ini akan menetas dan menjadi berudu. Berudu ini tinggal di air sehingga dia bernafas menggunakan insang. Tahap berudu ini berjalan kurang lebih 5 minggu, di mana selama proses ini akan terjadi pembentukan organ, yaitu yang pertama pembentukan kaki bagian depan, sepasang kaki bagian depan. Selanjutnya berkembang lagi menjadi ditambah lagi sepasang kaki bagian belakang. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat video berikut ini. Setelah melalui tahap berudu, selanjutnya ini akan berkembang lagi menjadi katak muda. Jadi di tahap katak muda ini yang berlangsung hanya 3 pekan, katak muda ini akan sudah mulai hidup di daratan, sehingga yang awalnya bernafas menggunakan insang, lama-kelamaan insangnya akan tereduksi dan menjadi paru-paru. Namun selain bernafas dengan paru-paru, katak juga bernafas menggunakan kulitnya yang lembab. Berikut ada video singkat lagi mengenai katak muda. Kemudian setelah 3 pekan menjadi katak muda, selanjutnya katak muda ini akan berkembang menjadi katak dewasa.
Nah, pada katak dewasa ini, ia sudah bernafas menggunakan paru-paru dan sudah hidup di darat, walaupun tetap harus berada di tempat yang lembab. Selain bernafas dengan paru-paru, katak juga bernafas menggunakan kulitnya secara difusif. Yang menjadi ciri khas dari katak dewasa ini yaitu yang pertama, kemampuannya yang bisa melompat dengan tinggi karena bentuk dari kaki belakangnya. Keunikan lain dari katak itu adalah dia mempunyai selaput di jari-jarinya yang digunakan untuk berenang. Kemudian di bagian mata katak itu ada semacam selaput yang melindungi matanya dari air ataupun dari gesekan saat dia berenang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut akan ada video mengenai katak dewasa. Itulah tadi video singkat mengenai katak dewasa. Jadi dapat kita simpulkan kalau metamorfosis katak itu berawal dari telur, beruduk, katak muda, dan katak dewasa. Yang nantinya katak dewasa ini akan melakukan lagi pembuahan dan berulang lagi menjadi telur dan selanjutnya. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.